الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kelak nanti hidup kita ini bahagia, akan mendapatkan kemuliaan kekal abadi selama-lamanya. Takwa bisa saja diartikan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang disuruh mengerjakan maupun perintah untuk meninggalkan. Walhasil dua-duanya ini adalah perintah. Maka melalui mimbar yang berbahagia ini, kita sedikit waktu, sebentar saja kita akan membahas tentang kemuliaan daripada mulianya orang yang beriman. Mencari kemuliaan melalui iman dan ilmu. Tanpa itu mustahil manusia akan mendapatkan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, hidup sebentar ini mulia, hidup kekal abadi selama-lamanya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur kemuliaan manusia, hadirin, bukan dilihat betapa besarnya derajat pangkat yang dia miliki, bukan dilihat pula betapa banyaknya hartanya, betapa banyaknya harta yang dia miliki, bukan, atau banyaknya turunannya, bukan, tingginya nasab, tidak, hadirin. Tetapi tolak ukur kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana di dalam hatinya ini ada Allah Subhanahu wa taala, ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan keimanan. Bagaimana manusia ini mengenal Allah tanpa adanya iman? Maka yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada anak kita, yang harus ditanamkan kepada diri kita ini masalah iman, hadirin. Apapun kondisinya, apapun jabatannya, kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia mendapatkan kemuliaan melalui iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari kata-kata, dari lafal, kemudian khabar,
Dari mana datangnya kabar ini? Kok tiba-tiba kita ini kok yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Dari mana datangnya kabar ini, cerita ini? Kok tiba-tiba kita ini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya ini datangnya daripada kabar. Kabarnya dari mana? Sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ini imannya rusak. Imannya rusak, ilmunya juga rusak. Sehingga mereka disebut dengan jahiliyah karena tidak punya ilmu. Padahal pintar-pintar mereka. Dari segi perekonomian handal, strategi politiknya luar biasa, tetapi tetap juga mendapatkan julukan jahiliyah, zaman jahiliyah. Kenapa hadirin? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal daripada iman ini akan muncul satu keyakinan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba ini akan meyakini bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Allah yang menghabarkan, dilandasi keyakinan yang tinggi, maka yakinlah seorang hamba itu. Maka ketika turunlah Nabi Muhammad, apa saja yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka mereka mengiyakan, mereka membetulkan, sehingga terkumpul menjadi ilmu. Apa ilmu itu? Sesuatu atau suatu pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlandaskan satu hadis, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innama ana qasim wallahu yu'ti. Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Yang disebut ilmu pengetahuan di sini adalah ilmu yang mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Di luar itu bukan ilmu. Kalau ada pertanyaan bagaimana matematika? Kalau matematika menggiring manusia untuk mengenalkan kudrah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu. Ilmu biologi mengenalkan binatang, bermacam-macam tumbuhan, hewan. Kalau seorang guru ini mampu membawa muridnya dengan satu ilmu biologi ini sampai taraf mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ini hakikatnya disebut ilmu. Sebetulnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ada di dunia ini sebetulnya ilmu yang baik. Hanya saja yang membawa yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kebaikan daripada ilmu itu tergantung yang membawa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ayat yang menjelaskan betapa mulianya manusia dengan iman, betapa tingginya derajat manusia ini ketika mereka mempunyai ilmu, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang telah diberi ilmu. Seberapa tinggi derajat manusia ini bila mana di dalam hatinya ini ada iman. Maka disebutkan di dalam satu riwayat lain bahwa sekecil-kecil manusia
ketika dia memiliki iman sekecil biji zarah saja, maka surga yang akan diberikan 10 kali dunia besarnya, luasnya. Ini sekecil-kecil orang yang beriman. Disebutkan di dalam hayatus sahabah, hikayatus sahabah, itu ada manusia yang akan keluar dari neraka ini paling terakhir. Di dalam neraka sambil berzikir, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, yang Manan. Di saat itu pula ketika seluruh manusia yang di dalam hatinya ada keimanan yang kategori tidak kecil sudah diangkat ke surga semua, maka tinggal yang paling kecil ini. Allah perintahkan satu malaikat, maka malaikat ini mencari di dasar neraka, tidak ketemu juga. Maka diperintahkan lagi sampai ke dasar neraka, ditemukan itu hamba, seorang hamba yang di dalam hatinya aja sekecil biji zarah. Maka ketika dimasukkan di dalam surga ada kelebihan mereka. Ada tanda di dalam hayatus sahabat diceritakan, fi wujuhihim yusammuna jahannamiyun. Di dalam dahi mereka tertulis jahannamiyun. Di dalam surga itu apa saja ada, penuh dengan kenikmatan. Jadi yang dikehendaki nanti bagaimana orang masuk di dunia ini, kenikmatan apa saja ada. Yang namanya wirang, yang namanya izin, malu itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang ahli surga yang terakhir ini tadi masih punya malu. Dikarenakan setiap orang yang lalu ini melihat dia, di dahinya ada kata-kata jahannamiyun, maka minta kepadamu, ya Allah, kalau bisa ini tulisan ini dihapuskan. Maka Allah hilangkan tulisan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan daripada orang yang punya ilmu, hadir. Di salah satu hadis itu diceritakan orang yang berjalan saja, berjalan menuju satu majelis ilmu, maka dia layak dipermudahkan untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi bersabda, sabdanya seperti ini, seseorang yang melangkah kakinya ke majelis ilmu, maka orang tersebut akan dimudahkan langkahnya ini menuju surga. Loh, bagaimana kalau majelis ilmunya itu tidak baik, maksudnya tidak begitu pakar, retorikanya tidak bagus? Bukan itu masalahnya. Menurut hadis ini, ustadznya itu enak tak enak didengar, retorikanya baik atau tidak baik, bukan itu masalahnya. Jadi ini adalah keutamaan daripada majelis ilmu diadakan. Bukan masalah ustadznya ini kurang pintar, tidak. Datangnya di majelis ilmu itu akan memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Pertanyaannya lagi, seseorang datang ke majelis ilmu itu untuk siapa sebenarnya? Tiada lain adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk si fulan yang duduknya di depan, bukan. Maka inilah pentingnya daripada kita ini memperbaiki daripada niat.
kita ini siapa, mau berangkat kemana, untuk apa gitu. Kita berangkat ke masjid untuk apa? Di sana ada majelis ilmu, mencari ilmu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji orang. Bukan karena saya hadir karena ustadznya ganteng, tidak. Saya tidak mau hadir karena ustadznya jelek, tidak. Ini bermasalah, berarti perlu diperbaiki, tahsinun niyah, diperbaiki daripada niat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendapatkan ilmu ini berbeda-beda. Sampai di sebuah riwayat cerita itu di dalam kubur barusan, bukan belum di akhiratnya, itu sudah dinampakkan raudhatan min riyadil jannah di dalam kubur itu. Ini menandakan betapa mulianya orang punya ilmu, betapa mulianya orang yang mengamalkan ilmunya. Itu hadirin, mudah-mudahan diri kita, anak kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita di mana saja, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita diselamatkan di dalam dunia yang fana, yang penuh dengan jebakan, penuh dengan fitnah. Dan mudah-mudahan diri kita dan saudara-saudara kita, umat muslimin muslimat yang dahulu dan yang sekarang dan yang akan datang, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya atas kesalahan mereka. Dan yang masih hidup ini mudah-mudahan diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, ringkasan daripada khutbah ini, diri kita yang lemah, penuh dengan kekhilafan, kesempatan yang tersisa ini merupakan satu rahmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kesempatan yang sebentar ini tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik mencari, menanamkan, menebalkan keimanan kita, menambah keilmuan kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini sudah tidak ada lagi. Belum tentu kesempatan ini akan ada lagi. Oleh sebab itu hadirin, diri mengajak umumnya tuan-tuan semua, kita tambah dekatkan diri kita kepada Allah melalui zikir, thalabul ilmi, supaya diri kita ini dunia yang sementara ini mulia, akhirat kekal abadi selama-lamanya ini juga akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم سلم أمة محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون